Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi di podcast Cangkir, Bincang Pikir bersama saya Clara, penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Dan pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang salah satu layanan literasi yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, yaitu JDIH, atau kepanjangannya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sudah hadir bersama kita Ibu Diah Santi Yunianing Tias. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Clara. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wih, luar biasa. Luar biasa. Dan Ibu Santi ini merupakan analis hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dan juga sebagai pengelola JDIH ya Bu ya. Oke, nah ini ada banyak buku di sini nih Bu. Kira-kira buat apa ini? Apakah akan kita bahas di JDIH atau bagaimana ini Bu? Ya, yang jelas bukan open sale ya kita. Oh iya. Jadi terima kasih Mbak Clara sebelumnya sudah mengundang saya di Cangkir di podcast kebanggaannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Jadi hari ini saya membawa sampel Mbak Clara, sampel koleksi dari perpustakaan hukum milik JDIH di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Jadi perpustakaan hukum ini tadi seperti yang disampaikan Mbak Clara pada opening merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam rangka layanan literasi hukum seperti itu Mbak Clara. Oke, nah sebenarnya kan tadi saya sudah sempat menyebut bahwa episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang JDIH. Nah, apa sih Bu JDIH itu? Jadi kalau berdasarkan aturannya kita berbicara tentang JDIH itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Nah, JDIHN ini sendiri sebenarnya sebagai sebuah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Juga sebagai sarana pemberian layanan informasi hukum yang lengkap, mudah, cepat, dan akurat seperti itu. Jadi itu bahasa aturannya seperti itu. Tapi mungkin bagi masyarakat awam itu bisa diistilahkan JDIHN itu sebagai semacam perpustakaan digital. Tapi spesifik tentang dokumen dan informasi yang kaitannya dengan hukum. Gitu. Oke. Nah, terus isi dari JDIH itu apa aja, Bu? Isi JDIH seperti yang tadi yang saya sampaikan, JDIH itu wadah dari pendayagunaan dokumen dan informasi hukum. Jadi dokumen dan informasi hukum ini ada, kalau kita melihat dari pengaturannya melalui Permenkumham nomor 8 tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum, itu ada 4 jenis. Ada peraturan, kemudian monografi hukum, kemudian ada artikel, dan ada putusan atau jurisprudensi. Tapi kaitannya semuanya terkait tentang hukum kayak gitu. Nah, JDIH ini sendiri kalau kita mau berbicara lebih luas lagi, ini bukan hanya sekedar peraturan atau informasi hukum saja, tapi merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh anggota JDIHN seperti itu. Anggota JDIHN di Indonesia ini ada beberapa kategori, antara lain dari kementerian lembaga, lembaga non-kementerian, kemudian pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kemudian ada sekretariat DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kemudian juga ada sampai ke perguruan tinggi. Nah, itu semua merupakan anggota JDIHN yang memberikan kontribusi dalam pemberian informasi dalam JDIHN ini. Ada layanan literasi hukum juga ya Bu ya berarti? Iya, itu sebagai salah satu bentuk satunya. Layanan literasi hukum kepada masyarakat. Berarti tidak hanya di kementerian saja ya Bu ya? Tidak hanya di Kementerian Hukum saja. Ya. Di instansi lain pun ada, bahkan sampai perguruan tinggi. Betul sekali. Nah, kalau pemerintah desa apakah ada Bu?
Nah, pemerintah desa ini menjadi bagian dari anggota JDIH yang ada di pemerintah kabupaten. Seperti itu. Oh, Namun memang terkait pengelolaan JDIH di tingkat desa ini memang belum sepenuhnya diatur secara lugas seperti itu di dalam aturan pengelolaan standar dokumen dan informasi hukum. Namun di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ini sudah melaksanakan pembinaan terhadap pemerintah desa yang ada di wilayahnya. Jadi oh, mungkin di beberapa website atau laman JDIH pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah itu kalau dicari dia sudah punya produk hukum hingga ke tingkat desa seperti oke. itu. Karena kan seperti kita ketahui bersama, di beberapa desa itu sudah punya peraturan sendiri ya, Bu, ya, Perdes itu. Iya betul. Jadi memang perlu ada wadahnya sendiri untuk menghimpun peraturannya tersebut. Iya, betul. Jadi ini sebagai salah satu upaya dari pemerintah, baik itu pemerintah tingkat provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten itu sendiri dalam rangka untuk mendorong bagaimana pemanfaatan JDIH ini bisa lebih dirasakan hingga ke masyarakat tingkat bawah, yaitu ke masyarakat desa. Dan hal ini juga mendorong pemerintah desa melalui pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang dimilikinya itu mendorong mereka untuk melakukan keterbukaan informasi publik seperti itu. Oh, Jadi apa yang dihasilkan oleh pemerintah desa itu bisa diakses secara terbuka oleh masyarakatnya. Jadi masyarakatnya tahu bahwa oh ternyata di desa saya itu ada aturan seperti ini toh. Misalnya terkait pertanggungjawaban dana desa, ya, anggaran pemerintah desa gitu ya. kan. Jadi yang selama ini mungkin nggak tahu sebenarnya anggaran desa saya itu berapa sih, sudah digunakan untuk apa saja. Nah itu secara terbuka diinformasikan melalui dikembangkan melalui JDIH kabupaten. Namun kontribusinya tetap dari pemerintah desa masing-masing seperti Oke. itu. Berarti di kelurahan juga ada, Bu? Kalau di kelurahan karena tidak ada produk hukum seperti yang ada di desa, tidak terlalu banyak peraturan hukum yang bisa Oh, diubah seperti gitu. itu. Nah, ini kan di JDIH sampai di tingkat desa juga nih. Seperti halnya dengan Posbankum. Posbankum kan juga ada di desa dan kelurahan. Memang fungsinya untuk supaya masyarakat ini menjadi sadar hukum gitu mungkin ya, Bu ya? Ya, harapannya dengan adanya upaya apa ya perluasan manfaat atau aksesibilitas dari JDIH ini hingga ke masyarakat paling bawah, harapannya selain tadi menjadi salah satu indikator adanya keterbukaan informasi publik, itu kedua mendorong masyarakat untuk lebih aware gitu, lebih sadar akan peraturan-peraturan atau mungkin kondisi hukum di lingkungannya. Dan harapannya ketika masyarakat itu sadar, aware gitu kan, bisa mencegah misalnya ada permasalahan-permasalahan hukum, adanya hoax yang terkait dengan aturan-aturan Ya, misalnya gitu kan, kayak kayak dulu waktu mungkin Mbak Clara ingat waktu awal-awal ada rencana mau diundangkannya KUHP yang baru, ya, itu kan terjadi banyak hoax tuh di iya. masyarakat, Sampai misalnya tentang demo. pasal-pasal, iya pasal-pasal tertentu yang apa ini pasal ini Iya. kok kayak gini sih pemerintah aturnya, padahal yang dimaksud bukan seperti itu. Nah harapannya melalui JDIH ini masyarakat bisa terhindar dari informasi yang menyesatkan karena dijamin JDIH ini merupakan wadah pendayagunaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat seperti itu. Jadi datanya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke. Nah, itu apakah ada bedanya, Bu, ketika kita mencari peraturan perundang-undangan melalui JDIH dengan googling atau melalui Google, itu apakah ada bedanya? Sebenarnya kalau kita masukkan kata kunci di mesin pencarian, mungkin akan keluar ya, keluar hasilnya beberapa alamat website, laman yang menyediakan data tersebut, Ya, gitu. Atau mungkin sekarang karena
Google kan sekarang ada AI-nya ya. Nah, Iya. mungkin datanya mungkin memang bisa akurat seperti itu. Hanya kalau di JDIH ini bedanya bukan hanya kita mendapatkan data yang kita mau. Misalnya nih contohnya mencari tentang peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2026 misalnya. Kita Mm-mm. cari itu perda. Nah, di JDIH kita tidak hanya mendapatkan perdanya saja, tapi kita juga bisa mendapatkan rangkaian proses pembentukan produk hukumnya di satu Oh, tempat gitu. Jadi oke. misalnya kita pengen tahu dulunya ini asal muasalnya itu gimana sih ceritanya ada perda ini, kenapa Hmm, sih perda ini disusun? Nah itu ada naskah akademiknya, mungkin ada hasil kajiannya, iya. kemudian juga ada rancangannya, kemudian hasil harmonisasi, hasil fasilitasi itu ada semua di satu laman. Jadi kalau buka akses melalui JDIH, kita sudah mendapatkan banyak informasi di satu tempat kayak gitu. Mungkin itu yang membedakan JDIH dengan hasil pencarian di tempat lain seperti itu Mbak Clara. Oke. Nah, jadi memang di negara kita ini sudah ada keterbukaan informasi publik gitu ya, Betul. Bu ya. Iya. Dan itu juga sangat penting supaya tidak menimbulkan miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti itu. Kalau misalnya masyarakat merasa peraturan ini ada yang salah gitu, Bu, mungkin perlu kajian ulang. Kira-kira apakah ada mekanismenya, Bu? Di beberapa laman JDIH milik pemerintah daerah maupun di sekretariat DPRD ini juga menjadi salah satu indikator yang ditambahkan oleh Kementerian Hukum dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan JDIH pada anggota JDIHN, yaitu adanya partisipasi publik seperti itu. Oh, oke. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan sumbang sarannya, memberikan kritik, memberikan mungkin ide-ide terkait proses pembentukan hukumnya. Termasuk ketika merasa bahwa aturan-aturan ini kok tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada Iya. gitu, atau mungkin peraturan-peraturan ini dianggap sudah ketinggalan zaman Mm-mm. atau udah nggak layak, udah nggak sesuai kondisi kayak gitu. Nah itu bisa memberikan sumbang saran, ide bahwa eh, mungkin bisa menjadi alasan atau menjadi dasar bagi pemerintah daerah terutama untuk melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Untuk yang selanjutnya bisa mengarah ke adanya perubahan peraturan atau pencabutan peraturan atau pembuatan aturan yang baru. Jadi Oke. sangat-sangat bisa masyarakat untuk berkontribusi seperti itu Mbak Clara. Berarti ini sesuai dengan prinsip negara demokrasi gitu ya, Bu ya? Iya, Oh, harapannya bisa tercapai salah satunya melalui JDIH ini, Mbak Clara. iya. Oke, wah mantap sekali ini, Bu. Nah, terus buku-buku ini sebenarnya apa, Bu, ini? Kembali lagi ke ini bukan mau jualan buku ya. Jadi ini tadi sampling koleksi dari Perpustakaan Hukum JDIH. Jadi kalau kantor wilayah Kementerian Hukum ini bukan sebagai anggota JDIHN, namun sebagai bagian dari JDIH Kementerian Hukum seperti Oke. itu. Dan di kantor wilayah sendiri karena kita tidak memproduksi peraturan ya Mbak Clara. Ya, Kalau peraturan kan biasanya produk di dari kementerian ya. seperti itu. Jadi kita memberikan layanan berupa perpustakaan hukum gitu. Oke. Jadi di kantor wilayah Jawa Tengah ini kami punya perpustakaan hukum JDIH yang koleksi-koleksinya cukup banyak. Ada sekitar 1.600 buku. Wow, Mbak banyak Clara. sekali, Bu. Kalau saya nggak salah hitung ya. Itu cukup, Bu, itu masuk di perpustakaan? Iya dicukup-cukupin Mbak. Berarti perpustakaannya sangat luas ini ya? Nah, nanti tapi kalau datang jangan kaget ya. Jadi untuk memberikan layanan terkait informasi hukum berupa buku-buku hukum kepada masyarakat. Jadi Oke. layanan perpustakaan hukum ini bisa diakses secara langsung seperti itu dan gratis
bisa dipinjam juga buku-bukunya, silahkan datang langsung ke perpustakaan hukum yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Seperti itu, Mbak Clara. Untuk jam bukanya, Bu, jam buka layanan Jam buka layanannya perpustakaan? setiap hari dari jam 8 sampai jam 3 sore seperti itu. Maksudnya jam kerja ya, Bu ya? Jam kerja. Dari hari Senin di hari sampai- kerja yang tidak libur. Hari Senin sampai Jumat seperti itu, Mbak. Oke, menyesuaikan dengan jam buka kantor wilayah gitu Betul ya. sekali. Oke, nah ini sebenarnya kayaknya masuk di mana nih, Bu? Kan tadi macam-macam isi JDIH itu ada himpunan peraturan, artikel. Nah, kalau buku-buku ini Kalau buku-buku hukum itu masuk ke dalam kategori monografi hukum. monografi hukum ya. Iya, Oke. jadi karena kita berbicaranya khusus koleksinya terkait hukum, jadi di perpustakaan hukum kantor wilayah sudah diberikan klasifikasi sendiri-sendiri. Jadi ada hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara. Nah ini cocok banget buat teman-teman mahasiswa yang khususnya dari Fakultas Hukum, misalnya butuh referensi, nah, bisa silahkan. Dan kalau misalnya mau ke Kanwil langsung waktu atau mungkin lokasinya masih jauh, nah bisa buka dulu melalui laman JDIH punya Kanwil Kemenkum Jateng. Kita punya website juga ya? punya Oke. websitenya. Apa tuh alamatnya, Bu? Di jdih-jateng.kemenkum.go.id. Jadi nanti bisa di googling dulu, bisa dicari dulu kata kunci yang diinginkan, misalnya tentang notaris misalnya, atau tentang hak asasi manusia, itu nanti bisa dilihat kami punya koleksi apa saja. Nah, nanti bisa diklik, di situ ada statusnya tersedia atau tidak bukunya. Kalau tersedia, ya mohon maaf bentuknya karena bukan e-book, bukan digital, jadi tidak bisa diakses secara gitu. secara Jadi ini digital. harus datang langsung harus ya? datang langsung seperti itu. Kalau untuk tata cara peminjamannya bagaimana, Bu? Cara Prosedurnya? peminjaman, ya silakan datang langsung. Jangan lupa membawa kartu identitas, karena nanti boleh bukunya dipinjam, dibawa pulang boleh, hanya memang harus kami data dulu, seperti itu. Tapi tenang saja, itu tidak ditinggal kartu identitasnya, hanya kami data. Jadi nanti setelah kami data menjadi anggota Perpustakaan Hukum JDIH Kanwil Jateng, terus nanti silahkan dapat mencari buku yang dikehendaki. Kalau misalnya nanti kesulitan bisa kami bantu. Terus nanti kalau misalnya mau dipinjam, dipersilahkan. Waktu peminjaman maksimal 30 hari atau 1 bulan seperti itu. Oh ya, lama juga ya, Bu ya? Ya, 30 nanti hari. kalau bukunya tebel kayak gini, Iya. nanti bacanya kalau saya mungkin setahun nggak selesai, Mbak Clara. Gitu. Kalau saya ini buat teman tidur, Bu, kalau buku Buat segini. bantal maksudnya? Iya, Iya. karena tebal sekali. Iya, tebel gitu. ini. Nah, Gitu. terus untuk baca di tempat bisa, Bu? Ada Baca ruang di tempat, bacanya? iya, ada kita sediakan kursi dan meja, meskipun mungkin ya tidak seperti perpustakaan wilayah atau perpusnas seperti itu, tapi masih representatif untuk membaca. Kondisinya tenang seperti itu, silahkan baca di tempat boleh. Namun mohon maaf kami tidak menyediakan fasilitas fotokopi, Mbak Clara. Oh, gitu. Yang bisa mengcopy mungkin bukunya takutnya mau dibawa pulang lupa untuk dikembalikan terus mau fotokopi, kami tidak menyediakan sarana untuk menyalin seperti itu. Namun monggo bisa dipinjam, dibawa pulang, yang penting jangan lupa untuk dikembalikan. Iya, betul itu. Karena ini sebenarnya barang milik negara ya, Bu ya? Betul sekali. Ada capnya, nih, ada Betul. stempelnya. Ada Jadi stikernya, jangan lupa iya. dikembalikan kalau sudah pinjam. Gitu. Jadi buat sobat pengayoman nih, terutama teman-teman mahasiswa yang butuh referensi buku, bisa datang langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Di sini kami ada banyak sekali koleksi terkait buku-buku hukum. Nah, nanti tinggal langsung datang aja, lalu ketemu sama Ibu Santi sendiri ya? Iya, siap melayani, Mbak Clara. Mbak Clara sudah pernah masuk ke perpustakaan hukum? Sudah dong. Oh iya, terima kasih. Saya melihat, jadi sebelum podcast ini saya juga sempat lihat perpustakaan JDIH itu seperti apa. Dan sangat representatif. Kayaknya layak ini, Bu, untuk juara. Juara di Juara di hati. Baik. Gitu. Lalu sebenarnya
pengelolaan JDIH bagi masyarakat ini ya, manfaat JDIH bagi masyarakat ini kan banyak sekali Bu. Salah satu tujuannya adalah untuk kesadaran hukum masyarakat ya, supaya masyarakat itu melek gitu loh, untuk literasi hukum, dan pada akhirnya juga bisa berpartisipasi dalam peraturan perundang-undangan, penyampaian aspirasi di peraturan perundang-undangan. Nah, lalu kira-kira apakah ada Bu cara mengelola JDIH ini yang baik itu seperti apa? Karena kalau JDIH-nya dikelola dengan baik, masyarakat pasti akan semakin mudah untuk mengaksesnya. Kira-kira menurut Bu Santi bagaimana ini? Ya, terima kasih Mbak Clara. Jadi kalau tadi mungkin saya di awal menyampaikan ini anggota JDIH nasional, itu kan banyak banget itu. Ada kementerian, ada lembaga non-kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, itu se-Indonesia Mbak Clara. Oh gitu. Jadi namanya JDIHN karena ada kata-kata nasionalnya, statusnya se-Indonesia. Jadi semua kementerian, lembaga, non-kementerian, kemudian pemerintah daerah, perguruan tinggi se-Indonesia itu menjadi anggota JDIHN. Mungkin yang menjadi pertanyaan dari masyarakat awam seperti itu, nah kalau anggotanya sebanyak itu, gimana caranya memastikan bagaimana data dan informasi itu bisa diakses dengan mudah dan cepat seperti tadi yang menjadi prinsipnya JDIHN itu sendiri. Jadi kata kuncinya ada di kata-kata integrasi, Mbak Clara. Jadi Kementerian Hukum melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2019 yang tadi saya sebutkan sudah memiliki standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Nah, itu yang harus ditaati, dipatuhi oleh seluruh anggota JDIHN. Jadi nggak ada namanya si anggota A pengen mengelola dengan caranya sendiri, modelnya kayak gini, terus anggota B caranya kayak gini, itu nggak bisa. Jadi harus memenuhi ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan. Nah, ketika standar ini sudah sama, gitu kan, seluruh anggota sudah menyediakan data yang sama. Proses berikutnya yang paling penting adalah integrasi. Jadi diintegrasikan dalam hal ini dikelola oleh Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, nantinya data ini ketika sudah terintegrasi secara nasional, ini bisa diakses oleh masyarakat dimanapun, kapanpun. Yang penting apa tuh Bu? Ada internet. Gitu. Karena kata kuncinya karena kita basisnya digital, mau tidak mau akses yang paling penting adalah melalui tersedianya jaringan internet. Jadi semuanya bisa diakses dengan itu tadi, terjamin, datanya akurat, dapat dipertanggungjawabkan, update seperti itu, lengkap, mudah, karena ya sudah ada standarnya gitu. Jadi kalau semuanya sudah sama, satu standar, proses pengintegrasiannya juga pasti jauh lebih mudah. Tapi kalau dia model pengelolaannya mau sendiri-sendiri, nggak mungkin kita bisa. Itu namanya nggak terintegrasi gitu. Iya, nggak sinkron dong. Jadi tugasnya kantor wilayah ini membina gitu ya Bu ya, membina anggota-anggota yang ada di Jawa Tengah atau gimana? Iya, karena kantor wilayah itu bukan sebagai anggota JDIHN, jadi kita bagian dari JDIH Kementerian Hukum. Jadi kita hanya melaksanakan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang berupa monografi hukum seperti itu. Itu yang untuk internal. Tapi untuk kita keluar, tugas dan fungsinya kantor wilayah Kementerian Hukum ini sesuai dengan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 adalah sebagai pembina JDIH di wilayah. Kita laksanakan bersama dengan pemerintah provinsi, dalam ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita bekerja sama, bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pembinaan terhadap anggota JDIHN yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini ada 101 anggota. Wow, banyak sekali. Termasuk salah satu yang paling banyak di Indonesia. 101 anggota. 101 anggota ini terdiri dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian 35 pemerintah kabupaten kota, 1 sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, 35 sekretariat DPRD kabupaten kota, dan sisanya 29 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Jawa Tengah. Nah, dari 101 anggota tadi,
kata kunci JDIHN apa? Integrasi. Nah, dari 101 anggota JDIHN yang ada di Jawa Tengah, baru 76 yang statusnya terintegrasi. Jadi yang belum terintegrasi itu sisanya seluruhnya ada di perguruan tinggi. Kalau untuk pemerintah daerah, sekretariat DPRD, alhamdulillah udah clear semuanya, semua sudah punya website, sudah melaksanakan pengolahan dan sudah terintegrasi. Seperti itu. Perguruan tinggi yang sudah terintegrasi baru 4. Ada Universitas Tidar Magelang, kemudian Universitas Pancasakti Tegal, kemudian ada Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, dan Universitas Negeri Semarang. Seperti itu. Jadi mereka juga sudah punya website JDIH, sudah terintegrasi. Jadi monggo kalau teman-teman mahasiswa yang tadi dari 4 universitas yang tadi saya sebutkan, bisa dibantu meramaikan JDIH punya perguruan tingginya masing-masing. Koleksinya tidak ditemukan di tempat lain. Gitu. Koleksi khas punyanya perguruan tinggi. Gitu kan. Siapa tahu misalnya mau cari tahu, saya pengen kuliah, anak saya pengen kuliah di Unsud misalnya. Pengen tahu nih UKT-nya di Unsud berapa sih? Ada di situ? Iya, ada pakai SK Rektor biasanya gitu kan, ada bisa diakses secara terbuka di JDIH perguruan tinggi tersebut. Dan pasti bisa dipertanggungjawabkan keasliannya ya, informasi yang ada karena di yang JDIH. mengunggah adalah yang punya aturan. Gitu. Terhindar dari hoax. Gitu. Oke. Baik, Bu Santi, terima kasih atas waktunya. Senang sekali berbincang-bincang tentang JDIH. Siap, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa buat teman-teman, sobat pengalaman yang ingin meminjam atau butuh referensi bisa datang langsung ke kantor wilayah ya. Kami buka di jam hari Senin sampai Jumat sesuai dengan jam kerja kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Oke, baik, bagi teman-teman yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih masih setia menonton podcast Cangkir. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Baik, terima kasih Bu Santi. Terima kasih Mbak Clara. Jangan bosan-bosan. Terima kasih sudah ikut memperkenalkan JDIH. Sama-sama Bu. Terima kasih. Baik, kita sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.